teman-teman itu udah cukup untuk memahami. Tapi ya kita yang harus paham, para ahli kesehatan, ayo kita bergerak. Bukan untuk memberontak ya, tidak. Tetapi semata-mata untuk menyeimbangkan pada satu titik kebutuhan yang dimana rakyatnya adalah harus tersenyum semua loh Pak. Iya dong, betul. Itu betul. Pak Gegen. Ya. Gegen. Ini udah pembicaraan tingkat tinggi nih. Nggak sekedar gitu aja. Ya, karena saya lihat ini menyangkut regulasi, menyangkut kebijakan negara, di mana saya kira juga negara tidak mudah karena memang sangkutannya dengan kalau kita bicara. Saya minum dulu ya. Siap. Menyangkut soal apa itu dok? Anggaran sebetulnya dok ya. Ya. Anggaran. Nah justru itu harus dicarikan anggaran dari tempat yang beda Pak. Ya, setuju dok. Jadi ini saya kira ini sudah banyak mengerucut ini pembicaraan malam ini. Saya kira hangat luar biasa. Saya kira saya akan bikin episode 1, 2, 3, 4 dan 5 karena Pak, ini luar biasa karena ini salah satu pencerahan dan saya kira juga Dr. Hadi punya pengalaman dari birokrasi, dari masyarakat dan memang empirisnya yang dokter selama ini dapatkan sangat nyambung ya. Karena gini dok, sebetulnya regulasi tidak akan pernah tepat kalau tidak ada manfaat bagi masyarakat. Kan begitu dok, regulasi atau aturan itu kan. Nah, ini menarik. Nah, saya ingin minta pendapat closing statement. Apa sih kunci-kunci sukses dokter dalam berkarir sehingga dokter punya rumah sakit sendiri, sehingga punya peluang gitu. Bagaimana sebetulnya untuk motivasi teman-teman yang sekarang ini orang banyak sekali kaula mudanya. Ya, teman-teman mungkin ya tidak hanya dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan yang lain. Ketika kita memulai sebagai dokter, bekerjalah pada porsi kita. Tetapi jangan lupa berhenti belajar. Saya tidak mengatakan pada waktu itu saya bukan spesialis loh Pak, tetapi saya mengambil strukturalnya, manajemen rumah sakitnya. Manajemen rumah sakit saya sudah ambil, saya lebih tertarik kok tidak ada yang ngurusin regulasi nih. Ngelihat kakak-kakak kelas saya boleh, tetapi banyak orang yang tidak pernah mengamalkan ilmunya. Ya, makanya saya dengan banyak masuk ke organisasi, maaf ya Pak Gegen, kalau orang masih berpikir, oh iya saya dibayar berapa, susah nantinya. Tetapi banyak cara Pak, ya. Saya ngajar, saya menjadi mediator, saya memberikan nasihat hukum, ya toh. Saya nggak pernah berpikir ABCD, tetapi rezeki itu pasti datangnya dari tempat lain Pak. Nah, kenapa saya diberikan rezeki yang begitu hebat oleh Tuhan ya, kalau kepercayaan saya Tuhan Yesus, anak saya meneruskan dengan sekolah yang bergengsi ya. Nah itu pun salah satu hadiah Pak buat saya. Nah saya pikir itu tidak main-main. Inilah amanah yang kalau dibilang utang nggak mungkin saya berhutang sama Tuhan atau berpiutang sama Tuhan, tidak. Malah saya sering melakukan sesuatu tindakan yang di luar firman-Nya. Makanya saya harus betul-betul persiapan untuk membuat sebanyak mungkin yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya memang banyak keterbatasan saya dan tidak mungkin, tapi orang mulai dikit-dikit telepon ketika ada masalah hukum, dia telepon, dia WA. Minimum saya nggak bisa menyelesaikan masalah ketika dia betul-betul kita ayomi, teman sejawat loh ya. Bahkan istilahnya perawat pun banyak loh, Pak Gegen, bidan pun ya. Tapi saya mengatakan jangan takut dulu, sesuai dengan SOP ya toh. Kamu berondong sama orang lain, pastilah kamu gugup jawab salah. Tapi kan tindakannya kamu tulis yang benar, kamu jujur, ya kan? Nah, saya harap sih teman-teman bisa belajar lagi Pak Gegen sesuai keahliannya. Perawat pun kan nggak mungkin hanya
sekarang udah ketinggalan kalau D3 ya Pak Gegen ya. Ada S1, S2-nya, bisa mengambil vokasi apalah, saya juga nggak hafal tuh ya. Kalau kita kan ada spesialis ya Pak ya. Nah gitu. Dan jangan lupa mengikuti jejak Mas Gegen ini, wah ini jarang sekali orang ini, ya toh? Ya walaupun sekarang udah mulai banyak ya. Tapi yang berintegritas tuh dikit sekali loh Pak. Betul, itu kata kunci. Berintegrasi itu kata kunci Dok. Itu kalau saya boleh berintegrasi. Jadi orang punya kapasitas leadership, nggak belajar, Pak, menurut saya. Udah habis sekolah, tapi dia nggak terapkan ilmunya, Pak. Iya, betul. Nggak bergabung di organisasi, gitu. Itu Pak Mas Gegen. Ya, baik Dokter, luar biasa ini pencerahannya malam ini. Saya kira terima kasih, dan teman-teman perawat jangan berhenti belajar. Jangan berhenti untuk mencoba menggali ilmu meskipun kita sudah merasa paling tinggi, mau S1, S2, profesor, tetap ilmu itu selalu berkesinambungan. Ilmu itu selalu fluktuatif. Ini kata kunci malam ini dari Dr. Hadi yang sangat luar biasa. Jangan lupa teman-teman selalu berdoa sebelum bekerja, seperti kata Dr. Hadi itu semuanya adalah ada yang ngatur. Kalau kita bekerja sesuai dengan amanah, sesuai dengan SOP, jangan pernah takut. Nah, bagi teman-teman perawat, ini saya berpesan, ini Dr. Hadi sudah punya rumah sakit, sudah begini, silahkan kalau ada yang mau melamar ke beliau di tempat kerja. Daerah Tangerang, saya juga banyak teman di sana. Kebetulan saya juga pengurus himpunan perawat critical care ICU. Jadi silahkan teman-teman memang untuk kontak ke Dr. Hadi, gampang lah carinya di ID Tangerang karena beliau adalah sekretaris. Baik dokter, saya terima kasih atas nama Nescafe. Luar biasa malam ini, sangat pencerahannya dan sangat bermanfaat, dan saya tunggu episode berikutnya. Amin. Tinggal nunggu undangan. Siap dokter, terima kasih banyak kepada dokter. Saya tutup dengan terima kasih dan selamat malam Dr. Hadi. Salam hormat.